Di situ kita ambil di situ. Ada kalanya dia masuk di lubangnya. Ibu cungkil batunya? Cungkil Bagaimana? pakai linggis. Pakai linggis. Jadi karangnya, karang-karang apa yang dicungkil itu? Karang hidup, karang hidup. Karang hidup. Kan ada kalanya juga di lubang itu dia jalan itu kalau kita tidak ambil cepat. Ibu tahu dia sembunyi di bawah ada rumput-rumput itu di karang itu. Di situ. Aktivitas seperti inilah yang sangat berdampak pada kelestarian karang. Dan lihatlah alat-alat yang mereka gunakan. Ini untuk apa fungsinya? Buat tanamnya batin, dibuka begini. Oh, untuk tarik batu? Iya. Oke, kalau ininya apa namanya? Linggis kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa kami ini, kali. Kali? Iya. Oh, iya. Ada sandal khusus itu kamu pakai atau gimana? Sepatu. Ini untuk apa nih? Ini untuk apa tuh ya? Ambilnya batu. Ini untuk pecah batu? Iya. Kalau ini? Ini juga bisa dikasih pecah batu. Untuk cungkil ininya? Iya. Dari lubang-lubang itu? Iya. Oh. Bukan hanya abalon yang mereka cari. Beragam jenis bulu babi tak luput dari tangkapan mereka. Bahkan jika beruntung, mereka akan mendapatkan kima, jenis kerang yang juga telah mendapat perlindungan pemerintah. Merasa penasaran rasa jenis makanan laut favorit ini, kami menantang risiko tersengat bulu babi yang sangat banyak di kawasan pesisir Sombano. Pemirsa dari TV, ini salah satu jenis bulu babi. Tadi sudah dilihat proses membuka dan siap untuk dimakan. Kabarnya ini enak, kita akan coba. Enak kan? Enak kan? Gurih. Mencoba ini sebuah asik sekali ini. Masih sih Tidak enak ini. Saya coba ini. Mas. Asik. Kehadiran nelayan pencari abalon hanya satu di antara sederet tantangan pengelolaan kawasan konservasi dan wisata Wakatobi. Tidak jauh dari dermaga Ambepua, Pulau Hoga terhampar. Pasir putih dengan panorama bawah lautnya menjadi salah satu objek tersohor di kawasan wisata Wakatobi. Operation Wallacea merupakan salah satu yayasan yang mengelola keindahan dan potensi terumbu karang Pulau Hoga. Bak gula yang menggiurkan, Hoga juga menjadi bagian sengketa pengelolaan dari sejumlah pihak. Satu sisi sebagai daerah konservasi Taman Nasional, sementara di sisi lain, masyarakat setempat yang menggantungkan hidup dari pengelolaan kandungan laut, baik ikan, karang, maupun pasir. Tak ketinggalan Biro Wisata dan Penelitian yang melakukan pengelolaan wisata. Masalah ini kian pelik sebab sebelumnya pada tahun 1996, pemerintah Indonesia menetapkan Kepulauan Wakatobi seluas 1,39 juta hektar sebagai taman nasional. Namun pada tahun 2004 kemudian, Wakatobi mekar sebagai wilayah kabupaten otonom dengan wilayah tepat seluas kawasan Taman Nasional Wakatobi. Akan sangat luas karena apa? Kita tahu bahwa Wakatobi merupakan segitiga karang merupakan segitiga pertemuan karang yang ada di dunia, yang kita kenal dengan Coral Triangle Center, yaitu yang ada di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Wakatobi merupakan satu center dari pusat keragaman dunia itu. Ketika pusat keragaman dunia itu mengalami kepunahan dan kerusakan, otomatis dari tiga daerah ini akan mengalami gangguan juga. Parahnya hingga saat ini, pemerintah Wakatobi belum dapat menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat bagi wilayah ini. Jadi selama 2,5 tahun itu harus terang saja,
belum ada perhatian mendata potensi ini seperti apa, kita mau bawa kemana. Wakatobi ini potensinya apa, lalu kita mau bawa kemana. Belum ada pemikiran seperti itu. Tugas pokok dan fungsi dari seluruh struktur pemerintahan juga belum ada. Sehingga hadirnya semua dinas ini artinya belum tertata duduk bagaimana layaknya pemerintahan dalam sebuah sistem. Mekanisme pemerintahan itu. Nah inilah saya masuk itu penataan pemerintahan, orangnya, sistemnya, kinerjanya, akhir bulan 5 baru saya bekerja ini. Sampai sekarang pun anggaran saya itu masih terhambat-hambat di DPR karena pola pikir yang belum sama. Ya, belum bisa melihat sebenarnya Wakatobi ini kita membawa kemana misalnya, apakah kota pariwisata, kota pantai, kota nelayan, kota apalagi industri, transitor dan segala macam, ataukah kombinasi dari seluruhnya ini. Saling silang kepentingan itu tergambar melalui penolakan sejumlah nelayan Kaledupa terhadap penetapan kawasan konservasi pada daerahnya. Bagi saya sepanjang selama ini yang saya dengar juga dari masyarakat, pro kontra tetap ada ya, bahwa ada yang karena masa lalu seperti yang saya ceritakan kemarin tentang militerisme yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas lapangannya kemarin tahun-tahun akhir 90-an sampai awal 2000-an itu, gejolak itu sempat besar. Apa hanya karena militerisme itu, atau karena keamanan nasional? Iya, di satu sisi bahwa militerisme itu betul sangat-sangat dijengkeli oleh masyarakat di satu sisi. Seperti apa? Seperti pemukulan kemudian menghakimi misalnya kalau seorang nelayan kedapatan punya kima gitu. Dan masalah yang paling jelas adalah pengelolaan potensi wisata Wakatobi. Mengenai sengketa pengelolaan wisata, Bupati mengaku terganggu dengan kehadiran sebuah biro wisata yang mengantongi hak pengelolaan kawasan Onemo Ba'a selama 25 tahun dari pemerintah Kabupaten Buton. Buton adalah induk Kabupaten Wakatobi sebelum menjadi daerah otonom. Dan kemudian itu disiarkan internet, dia adalah pengusaha satu-satunya di Lores itu. Lalu Wakatobi itu belum menjadi tujuan wisata dunia karena masih disponsori oleh agen-agen di Bali. Nah, sehingga pesawat itu kan landingnya di Bali, siapa yang sudah tercover di Bali, lalu diantar ke Onemo Ba'a. Dia kan pakai pesawat sendiri, bangun landasan sendiri. Nah di dalam MOU lapangan terbang itu pertama harus berfungsi itu sebagai pintu gerbang, harus membuka penerbangan sipil seluas-luasnya. Kedua untuk keadaan darurat mendarat atau apa, dan orang sakit di kampung harus diantar. Yang ketiga kepentingan wisata itu sendiri. Yang berjalan harus satu. Bahkan orang sakit pun darah diangkat. Kita sendiri punya di sini tidak bisa karena sudah full dengan para turis yang ada di sini. Masih banyak saya katakan tadi, dan semua aparatur pemerintah ini masih bersifat berlebihan melindungi Lores, bahkan mengabaikan fungsi dan tanggung jawab. Aparat pemerintah berlebihan. Aparat pemerintah Wakatobi dan Kabupaten Buton. Kan ini lahir dari Buton. Karena dasarnya ada yang mengklaim bahwa pulau itu miliknya, milik nenek moyangnya. Sehingga diberikanlah, diaturlah MOU menjadi manusia satu-satunya dengan pola seperti itu. Ini baru kita bicara tadi tentang Lores. Saya tambahkan, ada namanya juga Operator Balasean yang melakukan penelitian sudah juga 10 tahun. Objek apa yang diteliti, lalu bagaimana konsep penelitian, prosesnya bagaimana, siapa orang itu masuk, ikut benarkah peneliti atau tidak, ini juga kabur sama sekali. Ternyata informasi kita dapatkan, kedoknya penelitian, tapi yang datang adalah wisatawan. Ternyata kan satu kali menjalan $250 itu masuk. Bayangkan 9 tahun dengan kedok penelitian ini. Tidak ada laporan ke Sosprosa di sini, tidak ada data di sini. Saya efektifnya bekerja baru 3 bulan. Dan walaupun dihujani oleh politik ini, sehingga belum mendapat kebenaran.